naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Kuasa, perisai keselamatan bagi kami yang selalu bernaung di bawah kuasa-Mu yang ajaib. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atas hari yang baru, hidup yang baru, kesehatan yang sempurna yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Kami sungguh merasa bangga karena memiliki Tuhan yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Engkau adalah Tuhan yang selalu hadir, menjadi Tuhan dan kota benteng keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga atas berkat pengudusan dan pengampunan-Mu bagi kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena itu kami layak menghampiri-Mu dengan doa dan pujian. Bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami senantiasa merasa aman dan sukacita di dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penyertaan dan pemagaran yang kekal di dalam kuasa Roh Kudus, menaungi kita semua hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, ujilah diri sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus meminta jemaat di Korintus untuk memeriksa dan menguji diri mereka untuk melihat apakah mereka benar-benar orang-orang Kristen yang sejati yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Sama seperti kita melakukan pemeriksaan kesehatan, demikian juga Rasul Paulus mengajak mereka untuk melakukan pemeriksaan tentang kedudukan kerohanian mereka sendiri, bukan tentang kedudukan kerohanian orang lain. Seperti mana Rasul Paulus mengajak umat Tuhan di Korintus untuk memeriksa tentang kedudukan kerohanian mereka, demikian juga firman Tuhan bagi kita pada hari ini
mengajak kita pada saat ini untuk memeriksa kedudukan kerohanian kita di dalam dua perkara. Yang pertama, apakah kita berdiri teguh di dalam iman? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Rasul Paulus mengajak umat Tuhan di Korintus agar mereka menguji diri mereka tentang keteguhan iman mereka? Sebab pada masa itu mereka hidup di tengah-tengah panasnya pemberitaan, ajaran-ajaran palsu dan juga penganiayaan orang-orang yang beriman. Sekiranya mereka belum memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka mereka mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu, apalagi penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Kolose, pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hendaknya berusaha memiliki kesadaran yang terus-menerus bertumbuh mengenai kehadiran dan kekuasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka kita akan dapat melihat apakah kita ini sungguh-sungguh sebagai seorang Kristen yang sejati atau sekadar nama Kristen tanpa memiliki dasar yang teguh. Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose agar mereka juga senantiasa menjadi teguh di dalam iman mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka juga akan berdepan dengan ajaran-ajaran palsu menurut ajaran-ajaran turun-temurun di dalam roh-roh yang jahat. Kekuatan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah kekuatan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Lalu yang kedua, apakah benar Tuhan Yesus sudah diterima sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga mau meyakinkan umat Tuhan di Korintus agar mereka jangan meragukan tentang kekuasaan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jangan mendua hati tentang otoritas Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang perkasa di dalam kehidupan kita, maka Ia akan menundukkan segala kuasa yang coba manipulasi kita dari iman, percaya, dan pengharapan kita. Sebab di dalam Dia hidup kekal itu dicurahkan oleh Allah Bapa kepada kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepastian kita didasarkan pada janji Allah bahwa Dia telah memberi kita hidup kekal melalui Anak-Nya. Hidup kekal tidak dapat didasarkan pada perasaan, tetapi hanya pada fakta. Kita sudah mengetahui bahwa kita memiliki hidup yang kekal itu apabila kita sungguh percaya kepada kebenaran Allah Bapa. Kebenaran Allah Bapa itu, Dia sudah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia supaya kita yang berdosa percaya dan diselamatkan. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, apakah kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus tentang kebenaran Allah Bapa ini di dalam kehidupan kita?
marilah kita selidiki diri kita sendiri, apakah kita sungguh berada di atas dasar yang teguh, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan, karena Dialah satu-satunya juru selamat bagi kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Kuasa firman-Mu tidak pernah luntur dan tidak pernah berubah dan tidak pernah kembali kepadamu dengan sia-sia. Setiap telinga yang mendengar dan hati yang percaya dan menerima akan diberkati olehnya. Tuhan, bimbinglah kami agar kami dapat menyelidiki dengan seksama kedudukan kerohanian kami pada saat ini, agar kami tahu bahwa kami sungguh memiliki kekuatan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hidup di akhir zaman ini, kami juga akan berdepan dengan ajaran-ajaran palsu dan juga penganiayaan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya dengan hikmat dan kuasa-Mu untuk memimpin kami di dalam hidup ini dari hari ke hari dan saat ke saat. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk anak yatim piatu ibu tunggal dan duda serta orang yang mengalami berbagai kesulitan di dalam kehidupan mereka pada saat ini, agar mereka diberi kekuatan serta pengharapan saat mereka putus asa. Engkau adalah Tuhan yang memperdulikan serta memberkati mereka di dalam segala keperluan mereka. Terpujilah nama Tuhan yang kami sembah. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan dunia yang kami diami pada saat ini. Sekalipun kami makin hari ya Tuhan, makin menghadapi keadaan yang tidak memberi keselamatan bagi kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib dari segala malapetaka yang menimpa hidup ini. Ampunilah kami ya Tuhan, sebagai umat manusia yang tidak menghormati dan menghargai kebaikan-Mu selama kami mendiami bumi yang telah diberkati oleh Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kuatkanlah iman setiap seisi keluarga umat-Mu, agar mereka tetap di dalam kesatuan seperti yang Tuhan kehendaki. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, namun kami tetap bersatu di dalam nama-Mu yang ajaib, yang memelihara kami dari hari ke hari dan saat ke saat. Engkau adalah Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Karena di bawah kolong langit di atas bumi ini ya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Tuhan penyelamat kami yang ajaib. Hanya Engkau adalah Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, serta isinya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih berada di dalam kekhawatiran, Tuhan Engkau yang berkuasa menetapkan iman mereka. Yang masih terikat dengan kuasa roh-roh tenung atau roh-roh sihir, di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada pada hari ini. Kami percaya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa roh tenung, roh sihir dilumpuhkan. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kuasa, karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.